Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan masuk ke bab terakhir untuk terilogi 2. Di bab terakhir ini kita akan membahas tentang gram negatif basil yang memang dia masih berhubungan dengan saluran pencernaan. Pertama adalah Escherichia coli, yang kedua adalah Salmonella. Kedua jenis bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif, di mana pada pewarnaan gram itu kita bisa melihat bahwa dia akan terlihat kemerahan ya, pink kemerahan, dan kemudian ciri lainnya merupakan patogen yang memang bisa terdapat di dalam maupun di luar saluran pencernaan. Nah, memang ini berbagai macam bakteri yang ada, namun kita akan fokus ke dua bakteri utama, yaitu E. coli dan Salmonella untuk hari ini. Kita lanjutkan ke famili Enterobacteriaceae. Pada famili Enterobacteriaceae di sini ada banyak sekali anggota-anggota dari bakterinya, yaitu spesies-spesies yang memang penting secara medis dan terutama karena kemampuannya dalam menginfeksi manusia. Untuk ukuran basilnya sendiri termasuk ke dalam ukuran yang tengah-tengah, yaitu tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Di sini lebarnya bisa 0,3 sampai dengan 1 mikrometer dengan panjang 1 sampai dengan 6 mikrometer. Semua anggota Enterobacter itu tidak membentuk spora dan memang berbentuk basil dan bersifat gram negatif. Enterobacteriaceae ini memang seringnya ditemukan pada infeksi saluran kemih maupun pada saluran pencernaan. Dan mereka juga mampu memfermentasi jenis karbohidrat yang banyak. Jadi untuk fermentasi karbohidrat itu jenisnya banyak sekali dan mereka mampu banyak sekali fermentasi karbohidrat yang jenisnya berbeda. Termasuk mampu memfermentasi glukosa dan mampu mereduksi nitrat ya, dan bersifat katalasenya positif dan hasil oksidasinya adalah negatif. Dan istilah lain yang menggambarkan Enterobacteriaceae yaitu adalah bakteri coliform. Berikut ini adalah bakteri-bakteri yang ada pada famili Enterobacteriaceae ya, dan memang kita sudah rencanakan untuk bahas. Terutama yang memiliki kepentingan medis atau memberikan pengaruh secara medis pada manusia. Kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu Escherichia coli. E. coli adalah penyebab infeksi saluran kemih, termasuk sepsis yang paling umum pada manusia. Dan terkenal juga, si E. coli ini merupakan penyebab penyakit diare. Di sini yang umumnya terjadi yaitu diare traveler. Diare ketika kita sedang traveling ke tempat yang kita mungkin beradaptasi baik dengan makanannya, iklim, dan lain-lain. Nah, itu sering sekali kita kadang-kadang kalau salah makan terkena diare. Nah, diare yang seperti itu yang memang karena traveling itu bisa jadi disebabkan oleh E. coli. Nah, E. coli sendiri dia bentuknya basil dan basilnya lurus ya dan bersifat gram negatif. Ya, kemudian yang memang dia basilnya itu agak melengkung itu adalah Vibrio ya, Campylobacter dan juga Helicobacter. Namun karena memang si E. coli ini ya dapat ditemukan pada feses dan usus besar, ya orang kadang-kadang menyebutnya bakteri coliform fekal. Akan tetapi untuk coliform fekal sendiri itu anggotanya bukan hanya E. coli ya. E. coli ini dia bisa memfermentasi laktosa dan menunjukkan ya ciri-ciri yang dapat dibedakan
yang dengan kemampuannya memfermentasi laktosa, dia mampu dibedakan dari Shigella dan juga Salmonella. Nah, kemudian apa aja sih antigen-antigen yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli ini? Yang pertama adalah antigen O, yang kedua adalah antigen H, yang terakhir adalah antigen K. Antigen O itu merupakan antigen yang ada pada dinding sel. Kemudian antigen H merupakan antigen yang memang terdapat pada flagella. Yang terakhir adalah antigen K, yaitu antigen yang dapat kita temukan pada komponen kapsul dari si E. coli ini. Bagaimana si E. coli ini dapat menyebabkan penyakit atau patogenesisnya? Nah, biasanya untuk E. coli sendiri dia dapat ya menyebabkan penyakit pada manusia dan dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan ataupun air yang memang sudah terkontaminasi oleh E. coli itu sendiri. Karena terdapat pada feses dan dalam jumlah yang sangat banyak, bisa jadi kontaminasi tersebut berasal dari feses manusianya. Nah, E. coli ini dia memiliki beberapa komponen ataupun fitur-fitur ya, ciri-ciri khas yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyebabkan penyakit. Yang pertama adalah pili, kemudian ada kapsul, endotoksin, dan beberapa jenis ya, eksotoksin. Di sini diterangkan ada 3, 2 itu dapat menyebabkan diare yang sifatnya berair, dan yang satu lagi dapat menyebabkan diare yang disertai dengan perdarahan ya. Masuk sini ada hemolytic uremic syndrome. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menempel pada sel usus 12 jari, yaitu ileum dan ileum. Dengan makan pili yang tadi ada ya sebagai ciri khas. Nah, kemudian setelah dia menempel, maka bakteri itu akan mulai menginfeksi lebih lanjut gitu ya dengan produksi enterotoksin, yaitu toksin yang memang diproduksi di dalam sel-selnya. Kemudian toksinnya ini dapat menyerang sel secara spesifik. Ya, berarti dia memang berikatan dengan sel-sel tertentu pada tubuh manusia. Apalagi yang memang diarenya disebabkan karena toksin atau enterotoxigenic strain dari si E. coli. Dan si E. coli ini dapat memproduksi salah satu ya ataupun 2 enterotoksin, heat labile toksin ya LT, dan heat stable toksin atau HS. Untuk keperluan diagnosis, pengkulturan E. coli masih memungkinkan. Dan untuk media yang digunakan itu berupa media Blood agar plate, kemudian Mekongki agar, termasuk agar EMB, IMBA ya, IMB, IMBA. Nah, E. coli ini dia dapat memfermentasi laktosa dan nanti dia akan memproduksi koloni berwarna pink atau merah muda. Nah, untuk E. coli yang tidak dapat memfermentasi laktosa akan membentuk koloni-koloni yang tidak warna pada agar EMB. Nah, memang seperti yang sudah saya sering ingatkan, bahwa satu spesies itu kalau bakteri dia dapat memiliki strain yang banyak.
Jadi yang satu utamanya seringnya dia laktos negatif, ya itu bisa jadi nanti ada yang positif. Cuman utamanya kita bisa menghafal bahwa E. coli itu dia laktos negatif. Ya, termasuk tumbuhan E. coli pada media-media yang mengandung gula. Itu bisa bervariasi. Nah, beberapa hal lagi yang dapat membedakan E. coli dengan Enterobacter gram negatif yang memfermentasi laktosa. Yang pertama, untuk E. coli dia indolnya positif, kemudian dapat mendekarboksilasi lisin, kemudian dia motil, termasuk menggunakan asetat sebagai sumber karbonnya. Berikut adalah koloni E. coli pada dot agar masuk pada IMIA. Baik, yang sebelah kiri ini merupakan pertumbuhan E. coli pada Mekongki untuk yang A, kemudian yang B itu pada Mekongki agak besar, yang C sama ya. Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa beberapa jenis Escherichia itu dia ada yang tidak memfermentasi laktosa, kemudian ada juga fermentasi laktosa. Nah, kemudian untuk yang pertama juga ini kelihatan bahwa warna medianya berubah. Gambar yang sebelah kanan merupakan uji TSIA. Nah, untuk E. coli, dia atasnya putih, bawahnya kuning, dan juga mengandung gas, meskipun tidak mengandung sulfur. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan rangkuman beberapa ciri khas ya, dari si E. coli ini. Tabel berikut ini menunjukkan ada beberapa jenis infeksi E. coli, yaitu ada enterotoksigenik, ada enteropatogenik, ada enterohemorrhagic, termasuk enteroinvasif, dan enteroagregatif. Yang disertai dengan toksin, yaitu E. coli-nya mampu memproduksi toksin sehingga menyebabkan infeksi, yaitu pada infeksi enterohemorrhagic serta enterotoksigenik, di mana diare akan bersifat seperti air gitu ya, sangat encer untuk yang watery diarrhea. Kemudian untuk yang hemorrhagic tentunya disertai dengan perdarahan, yaitu pada fesesnya. Nah, ini juga merupakan rangkuman ya. Attack itu di mana di usus 2 denum atau 12 jari. Dan ada lagi yang toksigenik pada usus besar. Masuk sini ada diagnosis, patogenesis ya. Kemudian penyakit-penyakit yang dapat disebabkan. Nah, ini adalah rangkuman untuk E. coli. Gram negatif untuk yang berbentuk batang. Kemudian pada Mekongki dia akan menampakkan koloni-koloni berwarna pink karena dia mampu fermentasi laktosa dan katalase itu positif, sedangkan oksidasinya negatif. Sebagian besar E. coli yang memang dia bersifat patogen akan menunjukkan
hemolisis alfa pada agar pada media darah. Sedangkan untuk E. coli yang memang dia tidak bersifat patogen, itu biasanya akan menunjukkan gamma hemolisis. Jadi dari satu spesies itu bisa eh, menunjukkan ya zona hemolisis yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan ke Salmonella.